Padri merupakan konflik yang melibatkan kaum Padri dan kaum adat di wilayah Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Perang Padri berlangsung sejak tahun 1803 sampai 1838. Pada awalnya, Perang Padri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perang Padri diawali dari perbedaan prinsip mengenai ajaran kaum Padri dan kaum adat, perbedaan pandangan mengenai kebiasaan di Kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Hal ini bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803. Kaum adat dalam kesehariannya menerapkan kebiasaan seperti sabung ayam, judi dan minum minuman keras. Hal ini yang menyebabkan ketidaksepahaman kaum Padri karena melanggar syariat Islam. Perang Padri meletus sebagai perang saudara dan melibatkan suku Minang dan suku Mandailing. Kronologi Perang Padri. Kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Puncak dari Perang Saudara terjadi pada tahun 1815 setelah kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung. Serangan terhadap Kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Kepemimpinan Harimau Nan Salapan mampu membawa kaum Padri pada kemenangan. Terdesaknya kaum adat membuat kaum adat meminta bantuan kolonial Belanda pada tahun 1821. Pada tanggal 4 Maret 1822, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ralph berhasil memukul mundur kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort Van der Capellen, sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lantau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda yang melakukan pergerakan di Tanjung Alam dihadang oleh pasukan kaum Padri. Namun pasukan Belanda mampu mengalahkan dan terus melaju hingga ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, pimpinan pasukan Belanda, Kapten Govinet, menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan, Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa. Berakhirnya perang Diponegoro di Jawa mengembalikan kekuatan Belanda untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk menyerang pertahanan Belanda di Fort Dekat, Bukit Tinggi. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan, dan membuka sekolah sehingga membutuhkan biaya dan minta menjual kopi kepada pihak Belanda. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya, Kerajaan Pagaruyung menjadi wilayah kolonial Belanda. Perang Padri berlangsung selama 20 tahun 1808 sampai dengan 1821. Berikut adalah dampak Perang Padri. Jatuhnya korban dari orang Minangkabau dan Batak Mandailing. Yang kedua, jatuhnya Kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda. Yang ketiga, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dan yang terakhir, lahirnya persatuan pemimpin tradisional dan agama. Gambar-gambar berikut adalah gambar yang terjadi pada saat Perang Padri. Waalaikumsalam. Kami dari Bendahara. Saya Vega Putri. Saya Rasa Fira. Ini yang mengucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah nonton video kami. Jangan lupa di like, Komen, share, dan subscribe.